Salam, ketemu lagi saudaraku dengan kami dalam YouTube Rimpun Lumban Galau. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, dimanapun kita semua berada, kita percaya Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan sejahtera yang daripada Tuhan untuk selalu menyertai kehidupan kita. Inilah kita saudaraku yang mau taat, tunduk kepada Tuhan di dalam ibadah kita saudaraku yang kekasih. Sebelum kita saudaraku mendengarkan kebenaran firman Tuhan saudaraku, mari saudaraku yang kekasih kita mau tunduk kepala. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang senantiasa beribadah taat kepada Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau punya perhitungan dalam setiap apa yang kami lakukan kepadamu. Berkatilah kami anak-anak-Mu dimanapun semua kami berada. Berikan Roh-Mu menyala-nyala bagi kami, agar senantiasa kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih ya. Jadi saudaraku yang kekasih ya, saat ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih tetap berikan kita kekuatan, kesehatan saudaraku ya. Langsung saja kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 20. Ini merupakan suatu perumpamaan tentang orang-orang di dalam upahan di kebun anggurnya Tuhan. Seperti saudaraku lihat, saudaraku yang kekasih ya, ini adalah kebun ya saudaraku yang sungguh indah saudaraku. Di sini banyak macam-macam tumbuhan, ada kunyit, ada senantiasa saudaraku ini ya, saudaraku yang kekasih ya, buah yang sangat coklat saudaraku yang kekasih. Bahkan juga banyak pisang, tanaman yang lainnya pun banyak di sini saudaraku yang kekasih ya. Tetapi saat ini yang menjadi pelajaran kita saudaraku, di mana dikatakan di sini di dalam Matius 20 ini ayat pertama saya bacakan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di dalam kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melihat ya, ada di sana saudaraku yang kekasih. Maka Tuhan berkata ya, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Tetapi kira-kira ya pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Saudaraku yang kekasih, ini mengenai kebun anggur, mengenai ladang Allah saudaraku yang kekasih, mengenai orang-orang upahan Tuhan saudaraku. Ada saudaraku yang kekasih 3 kategori yang kita lihat saudaraku di dalam Nats Matius 20 ini saudaraku. Ada 3 kategori ya yang kita lihat. Yang pertama saudaraku, kategori orang upahan yang pertama adalah ya ayat 1 dan ayat 2 yang masuk mulai pagi ya. Mulai mungkin kalau sekarang ini upahan saudaraku mungkin ya, baik upahan itu bangunan, baik upahan di dalam kebun ya saudaraku, mungkin mulai pagi, mulai jam 8 saudaraku yang kekasih sampai dengan jam 6 sore saudaraku. Itulah ya kategori upahan saudaraku yang kekasih. Tetapi Tuhan berkata 1 hari 1 dinar ya, sudah ditentukan gaji mereka 1 hari 1 dinar saudaraku yang kekasih ya. Jadi mereka yang pagi-pagi mulai jam 8 sampai dengan jam 6, 1 hari 1 dinar ya saudaraku. Kenapa saudaraku yang kekasih? Kenapa 1 hari 1 dinar mulai pagi sampai sore ya? Karena yang pertama ini saudaraku yang mereka pikirkan, ini adalah kategori orang Kristen yang selalu bersungut-sungut, kategori orang Kristen yang selalu memikirkan ya dagingnya, yang selalu memikirkan perutnya, sehingga senantiasa Filipi 3 ayat 19 berkata, pikiran mereka tertuju kepada perkara-perkara daging. Mereka hanya bekerja untuk perut. Perut mereka adalah Tuhan mereka, saudaraku. Ya, yang selalu dia pikirkan, saudaraku, adalah perkara-perkara yang perlu di daging ini saja. Mereka tidak perlu mencari perkenangan Tuhan. Itulah yang membuat mereka bekerja keras mulai jam pagi sampai dengan jam sore, saudaraku. 1 dinar. 1 dinar itu saudaraku kalau senantiasa dikategorikan sekarang mungkin sekitar 48.000 sekian, atau kita bulat kalau dulu 50.000. Itulah gaji yang sudah disepakati mereka. Tetapi saudaraku yang kekasih, bekerja sepanjang hari mulai pagi sampai sore cuman mendapatkan ya 50.000 saudaraku yang kekasih ya. Kenapa saudaraku yang kekasih? Karena mereka masih senantiasa memikirkan perkara daging.
Dan juga dikatakan di dalam Matius 20 ayat 11 saudaraku, ketika mereka menerima upah itu mereka bersungut-sungut. Mereka berkata, kenapa gaji kami sama dengan gaji yang masuk jam 1, yang masuk jam 5, yang masuk jam 9, 12, jam 3. Kok sama gaji kami? Kami sudah 1 hari untuk bekerja di ladangmu. Kenapa hanya 50.000? Kok kau samakan dengan yang 1 jam bekerja? Mereka bersungut-sungut, ya. Tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Bukankah mereka sudah sepakat, saudaraku yang kekasih? Tetapi yang mereka kerjakan hanyalah bersungut-sungut terus dan bersungut-sungut terus, saudaraku yang kekasih. Itulah yang membuat mereka senantiasa menjadi Kristen yang pas-pasan, saudaraku. Tidak ada perubahan dalam kehidupan mereka. Banting tulang terus bekerja, saudaraku, mulai pagi sampai sore. Tetapi yang dapat mereka terbatas. Itulah kalau kekuatan kita ini kita pakai. Tidak kita pakai dengan senantiasa hikmat yang daripada Tuhan. Kita lihat dulu kategori yang kedua, saudaraku yang kekasih. Dikatakan di sana yang masuk jam 9 dan yang masuk jam 12 ataupun yang masuk jam 3. Dikatakan di sana angka 9 adalah angka buah Roh Kudus. Angka 12 adalah angka murid Yesus. Angka 3 adalah angka kematian Yesus dan angka kebangkitan Yesus. Artinya saudaraku yang kekasih, yang masuk jam 9 dan yang masuk jam 12 dan yang masuk jam 3 itu, saudaraku, adalah senantiasa orang-orang yang sudah memiliki buah-buah Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah ada dalam kehidupan mereka, ya. Angka 12 adalah angka murid Yesus. Mereka sudah kategori anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Bapaknya. Saudaraku yang kekasih, bukan hanya untuk daging saja lagi mereka bekerja, tetapi yang mereka pikirkan supaya Bapakku berkenan kepadaku. Itu yang mereka pikirkan. Dan angka kematian Yesus Kristus, ya, salib sudah ada di dalam kehidupan mereka. Dan hari kebangkitan, ya, kebangkitan juga sudah ada bersama dengan mereka. Mereka sudah memiliki statement yang daripada Tuhan. Kategori orang-orang yang sudah menjadi pilihan Tuhan. Yang kategori yang kedua ini, saudaraku yang kekasih, ya. Untuk mereka yang masuk jam 9, 12, 3, ini adalah Tuhan berkata kepada mereka, aku akan memberikan upah yang pantas bagimu. Ada upah yang pantas. Pantas kita sebagai anak Allah. Pantas kita disebut orang, oh itu anak Allah. Karena dilihat keadaan kita, saudaraku yang kekasih, ya. Maka di dalam Yesaya 61 ayat 8 berkata, saudaraku yang kekasih, ya, saudaraku yang kekasih, aku akan memberikan upahmu dengan tepat dan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Tuhan berkata di dalam Yesaya 61, ku berikan upahmu dengan tepat. Pantas upahmu, tepat upahmu. Kenapa? Karena kau bekerja, ya, dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Tidak mau-maumu lagi dalam kehidupanmu ini. Kau selalu memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan, ya, menyisihkan waktunya kepada Tuhan untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, sehingga Tuhan katakan tepat, upahmu pantas, saudaraku yang kekasih. Sehingga dikatakan di sana, saudaraku, dan aku akan mengikat perjanjian. Ada suatu perjanjian Tuhan bagi orang yang serius mengikut Tuhan. Apa perjanjiannya? Di ayat 9 di dalam Yesaya 61 ayat 9 berkata, kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, maka Tuhan akan menepati janjinya bagi kita, yaitu, saudaraku, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu, sehingga semua orang mengakui bahwa kau adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Engkau adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Anak cucu kita pun dipelihara Tuhan, dijaga, dilindungi, dijadikan menjadi perkasa di bangsa kita ini, saudaraku yang kekasih. Dijadikan menjadi orang-orang yang luar biasa, saudaraku. Ada janji Tuhan, saudaraku, bagi kita, anak-anak Tuhan, ya. Dan orang melihat anak-anak kita, oh itu adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Itu adalah anak Tuhan, orang tuanya adalah yang takut sama Tuhan, maka anaknya pun menjadi orang terkenal. Orang lain juga bisa berkata seperti itu karena pengikutan kita kepada Tuhan, saudaraku kekasih, ya. Saudaraku, tipe yang ketiga adalah, saudaraku yang kekasih, di dalam ayat 6 sampai dengan ayat 7 dikatakan di sana, saudaraku, firman Tuhan, yaitu adalah orang yang masuk jam 5 sore, saudaraku yang kekasih. Angka 5 adalah angka salib, ya. Segala kedagingan sudah tersalib, saudaraku yang kekasih. Bayangkan, saudaraku, 1 jam dia bekerja, tetapi bisa dilawan yang 12 jam itu. Kenapa? Sudah tersalib kedagingan. Di dalam kehidupan yang masuk jam 5 ini, tidak ada lagi, saudaraku, kebencian. Tidak ada lagi, saudaraku, ya, sungut-sungut. Tidak ada lagi, saudaraku yang kekasih, ya, yang membuat mereka, saudaraku, undur dari segala pengikutan mereka kepada Tuhan. Sudah tersalib semua keangkuhan. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kepahitan. Tersalib semua, saudaraku yang kekasih. Maka dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 24,
Firman Tuhan yang mengatakan, saudaraku, barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan dagingnya dan segala hawa nafsu. Artinya saudaraku, orang-orang yang sudah serius, orang-orang yang tulus untuk mengikut Tuhan, tersalib berbagai-bagai kedagingan, tidak bisa lagi diganggu gugat. Apapun yang menjadi situasi yang dihadapi, imannya tetap setia kepada Tuhan, imannya tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tidak ada lagi iri hati, kebencian, kepahitan, pertengkaran, kesombongan, semua sudah tersalib. Bagaikan senantiasa Yesus kita sudah tersalib, tidak ada lagi yang dapat mengganggu gugat keselamatan itu, karena sudah Dia salibkan segala dosa-dosa kita. Demikian juga kita kalau sudah tersalib, tidak bisa lagi berkutik. Bagaimanapun situasi yang kita hadapi, kita terus maju di dalam Tuhan, pantang menyerah. Maka dikatakan di dalam Roma, saudaraku yang kekasih, 16 ayat 12. Hoi, salam kepada Trifina dan salam kepada Triposa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Artinya saudaraku yang kekasih, Trifena dan Triposa adalah orang-orang membanting tulang, bekerja siang dan malam untuk melayani Tuhan, tidak mengenal lelah. Saudaraku, sehingga Tuhan memberikan upah yang pantas baginya. 1 jam pun bekerja bisa dilawan yang 12 jam. Bukan karena lamanya kita, saudaraku, banting tulang, pontang-panting dalam hidup ini. Kalau engkau tidak mencari Tuhan, itu semuanya sia-sia. Tetapi 1 jam pun kita bekerja, kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang dapat menutup. Maka Tuhan katakan, banting tulang melayani Tuhan. Tuhan perhitungkan semua, Tuhan punya penilaian bagi kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Artinya saudaraku, ya, melayani dengan tidak mengenal lelah, orang-orang seperti inilah yang akan mendapat berkat double, yaitu berkat jasmani dan berkat rohani. Tuhan perintahkan berkat kepada anaknya yang masuk jam 5 ini. Damai, sukacita, tidak ada sungut, ya, kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan berikan. Bahkan berkat rohani juga, yaitu hidup yang kekal. Ada jaminan bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau kita banting tulang melayani Tuhan, saudaraku, ada jaminan hidup kekal menjadi bagian kita. Tidak ada yang mengganggu gugat anak-anak pilihan Tuhan. Haleluya. Banting tulang kita terus melayani Tuhan. Jangan pernah bosan. Manapun kita berada, saudaraku, berikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan punya perhitungan bagi kita, anak-anaknya. Tuhan tahu kemampuanmu. Saudaraku, mungkin engkau tidak bisa berkhotbah, tetapi apa yang bisa kau lakukan untuk melayani Tuhan? Layanilah selagi ada waktu dan kesempatan, saudaraku yang kekasih. Masih Tuhan berikan, terbuka masih waktu untuk kita datang memuji Tuhan. Karena ada satu saat nanti firman Tuhan ini tidak bisa lagi kita ketemukan, saudaraku. Ada waktunya, saudaraku. Selagi ada waktu, mari kesempatan yang indah, terus kita bersatu kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Itulah menjadi kategori orang-orang yang masuk jam 5, tersalib semua kedagingan. Yang berkenan hanyalah Tuhan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, inilah rangkaian ibadah kita, saudaraku. Walaupun singkat ini, Tuhan memberkati. Biarlah kita seperti kebun anggur ini, saudaraku. Bermacam-macam tumbuh-tumbuhan ini, saudaraku. Ada yang jeruk, ada yang senantiasa cabai, ada yang pisang, ada senantiasa coklat, bermacam-macam, saudaraku. Tumbuh-tumbuhan di ladang ini begitu subur dan begitu indah, saudaraku. Karena kenapa? Ladang ini diberkati, ladang ini dikelola dengan bagus. Yang punya ladang ini bercerita, mereka tidak pernah mengenal lelah, sehingga apapun yang mereka tanam selalu mereka rawat dengan bagus. Demikian juga kita di ladang Tuhan tidak akan pernah mengenal lelah, sehingga berkat-berkat yang lain pun terkirim bagi kita. Yang tidak pernah kita pikirkan pun Tuhan sanggup mengirimkan, bagaikan ladang ini yang ditumbuhi dengan berbagai macam-macam, ya, tumbuh-tumbuhan. Demikian juga Tuhan, bermacam-macam berkat Tuhan yang Tuhan akan perintahkan bagi kita, anak-anak Tuhan yang serius melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, dalam menjadi renungan firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan, kita tutup di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, inilah firman yang sudah kami dengarkan, Tuhan. Biarlah kami orang-orang yang serius, yang banting tulang melayani Engkau. Seperti orang yang masuk jam 5 ini, Tuhan. Kategori orang-orang yang serius, tersalib semua bentuk-bentuk kedagingan. Kami juga anak-anak-Mu, Tuhan, mau serius mengikuti Engkau. Karena kami tahu berkat-berkat mengalir daripada Tuhan. Tuhan akan perintahkan berkat-berkat dari mana-mana saja, asal kami sungguh-sungguh melayani Engkau. Terima kasih banyak bagi-Mu, Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu ini lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Kami terimalah firman-Mu penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saudaraku, inilah ringkasan ibadah kita. Tunggu saja ibadah kita selanjutnya. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, tetapi semangat terus untuk melayani Tuhan sampai Tuhan datang untuk menyatakan hidupnya bagi kita. Puji Tuhan, sampai ketemu di waktu yang lain. Shalom, haleluya.